Kali ini kita akan bahas itu ya, materi Mawapres. Sebenarnya kalau mau jadi Mawapres itu kuncinya aktif sih, aktif mengikuti berbagai kegiatan. Jadi nggak cuma satu kegiatan aja, semisal kompetisi atau organisasi gitu. Sebentar ya. Oke, jadi Mawapres itu apa? Mawapres itu adalah salah satu program dari Puspresnas yang udah diadakan dari tahun ke tahun di Indonesia dan menjadi salah satu pemuncak ya. Bisa dibilang anak-anak Mawapres itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki dua hal ya, prestasi, kemudian juga dampak dalam bidang sosial gitu. Jadi tidak hanya menonjolkan prestasi tapi social impact-nya. Dan banyak juga yang bilang kalau Mawapres ini adalah pemuncak dari prestasi-prestasi, entah itu PKM yang juga merupakan program dari Puspresnas, KDMI, dan lain sebagainya, itu pemuncaknya adalah di Mawapres ini sendiri. Meskipun begitu, Mawapres ini perlombaannya tidak hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang mengikuti lomba Puspresnas saja, tapi juga berbagai kegiatan di luar Puspresnas seperti misalnya lomba di universitas atau di instansi tertentu itu masih oke. Oke, selanjutnya apa sih yang kita pikirkan soal winner atau pemenang gitu? Apa sih winner itu gitu kan? Jadi di sini aku mendefinisikan winner itu dalam berbagai hal ya. Ada empat hal. Yang pertama attitude. Karena kenapa yang pertama itu attitude? Karena untuk menjadi seorang pemenang itu tentunya ada proses. Dan dalam prosesnya tentu kita akan mengalami jatuh, bangun. Kalaupun kita sudah berhasil, kita juga harus tetap menjaga attitude untuk tetap rendah hati, kemudian juga menciptakan lebih banyak winner lainnya gitu. Jadi itu adalah mentalitas pertama dari winner itu sendiri. Yang kedua baru achievement atau pencapaiannya. Yang ketiga adalah ability untuk mencapai achievement tersebut, entah itu dalam kepenulisan, debat, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang mengarah pada achievement tersebut. Yang terakhir ada action. Nah, action ini berkaitan dengan social impact itu. Jadi, social impact itu tidak hanya, ibaratnya tidak hanya berprestasi untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak, untuk orang sekitar kita, gitu. Jadi ini ya definisi winner menurut aku. Kalau teman-teman memang memiliki definisi winner yang wah kayaknya kurang nih Kak gitu, boleh di-share di komen atau nanti didiskusikan pada waktu kita tanya jawab. Nah, yang pertama itu competition ya. Ini adalah salah satu bentuk prestasi. Jadi, competition itu atau dalam bahasa Indonesia kompetisi ya, ada tiga hal di sini. Ada nasional, internasional, dan juga global. Itu tingkatnya ya, tingkat kayak bobotnya gitu, mulai dari nasional, internasional, global. Meskipun begitu juga ada yang tingkat lokal ya, tapi kalau untuk Mawapres sendiri kebanyakan yang dihitung atau yang bernilai tinggi itu dari nasional gitu. Kemudian untuk jenisnya juga banyak, ada paper, esai, business case, atau business plan, dan lain sebagainya. Debat juga bisa, atau kalau teman-teman bakatnya di bidang pidato, it's okay, pidato atau hal lainnya. Kebetulan aku punya teman yang memang pencapaiannya non academic achievement ya, yang tipe ketiga kita ini non academic achievement itu kayak yang tadi yang aku bilang kayak semisal pidato gitu. Dia temanku yang berhasil lolos di finalis Mawapres nasional. Uh, Kemarin ada kayak sesi bedah CU-nya atau capaian unggulan dan memang kebanyakan prestasinya non akademik misal lomba pidato juara satu di Indonesia kayak gitu jadi gak harus yang wah aku harus bisa nulis wah aku harus bisa bisnis plan gitu enggak jadi itu tergantung minat bakat bahkan nyanyi pun juga bisa gitu. Nah yang kedua ada non akademik. Nah non akademik itu apa aja? Ada recognition dan achievement. Recognition ini contohnya kayak kita misal ikut webinar, kemudian jadi moderator atau speaker kayak sekarang ya, atau mungkin kayak ikut sebuah penjurian, kemudian teman-teman jadi juri, itu juga bisa jadi recognition.
Nah, itu sangat beragam sekali sebenarnya untuk tipe-tipe prestasi itu, tidak hanya lomba aja. Kemudian achievement ini contohnya juga ada kayak HKI. Kalau teman-teman misal membuat produk nih di kelas, kita bikin misal bikin prototipe aplikasi parkir kayak gitu. Nah, itu bisa didaftarkan di HKI, kemudian itu juga bisa dapat poin di Mawapres itu sendiri. Ada nasional, ada internasional juga. Kemudian untuk recognizer-nya juga ada government, private juga bisa gitu. Nah, selanjutnya ada organisasi dan inovasi. Nah, organisasi nih contohnya kayak misal teman-teman jadi ketua umum atau misal jadi sekretaris gitu, itu bisa dimasukin ya. Jadi soft skill itu juga termasuk ke dalam prestasi. Kemudian misal teman-teman juga di inovasi misal ikut PKM atau uh, program kreativitas mahasiswa di apa namanya di yang diselenggarakan juga oleh Kemendikbudristek ya, itu juga bisa dimasukkan gitu. Kayak misal teman-teman inovasinya membuat deterjen yang ramah lingkungan gitu, itu udah masuk ke poin ya, bisa dimasukkan ke HKI. Kemudian juga bisa prototipenya nanti di HKI kan dalam bentuk yang lain, nggak cuma dalam bentuk produknya saja, tapi karya tulisnya juga bisa di HKI kan. Kemudian videonya juga bisa di HKI kan, banyak banget yang bisa diperoleh gitu. Nah, selanjutnya ada entrepreneurs dan empowerment. Jadi yang pertama empowerment dulu ya. Jadi empowerment ini contohnya kayak pemberdayaan masyarakat. Misal teman-teman ini pernah melakukan pengabdian masyarakat, kayak membuat biogas misal. Nah, biogas itu nanti itu juga bisa tuh jadi salah satu program empowerment yang teman-teman daftarkan gitu. Syaratnya harus ada bukti tertulis, misal dibentuk dalam bentuk HKI gitu atau dalam bentuk produk lainnya itu bisa. Kemudian entrepreneurship. Semisal teman-teman punya sebuah uh, usaha ya. Kalau aku dulu ini LIDM, aku ikutkan lomba juga. Ini kayak aplikasi gitu, aplikasi entrepreneurship dan itu aku daftarkan HKI juga. Kemudian itu juga bisa jadi salah satu apa namanya program atau yang masuk ke dalam penilaiannya. Selain itu juga bisa didaftarkan kayak apa namanya kalau produk ya misal CV atau PT gitu itu juga bisa dimasukkan. Jadi kalau teman-teman punya usaha, it's okay itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu pencapaiannya gitu. Nah, ini paper ya khusus buat paper. Kenapa paper ini ada pembahasan khusus karena di kalau misalkan teman-teman ingin menjadi mawapres, salah satu karya yang dikumpulkan itu adalah gagasan kreatif gitu. Nah, gagasan kreatif ini punya perbedaan dengan paper biasanya gitu. Kalau paper biasanya kan cuma apa ya? Mungkin latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya sampai dengan kesimpulan. Kalau di gagasan kreatif ini beda. Yang pertama itu ada identifikasi masalah gitu. Nah, di sini ada beberapa sub pembahasan ya, contohnya kayak batasan geografis masalah gitu, misalnya hanya di Kota Malang atau di Kota Surabaya gitu atau di Jakarta gitu. Itu bisa dibatasi dulu. Kemudian ada fokus dan target komunitas. Misal disabilitas itu juga bisa dimasukkan ya. Kemudian dukungan data, jangan lupa ya, karena di sini kita gagasan kreatif, tapi kita harus tetap berdasarkan pada data, tidak boleh mengarang bebas gitu. Jadi harus ada permasalahan yang benar-benar memang urgent untuk diselesaikan. Dan identifikasi berbagai penyelesaian gitu itu mungkin bisa dijabarkan kayak permasalahan ini udah diselesaikan dengan cara apa, tapi kurang efektif karena apa, dan bagaimana produk kita itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada uh, lingkup pembahasan ya. Nah, di sini lingkup pembahasan ini kita membahas mengenai lingkungan penerima manfaat, misal kayak mahasiswa atau kayak kalau biogas tadi ya, penerima manfaatnya misal para petani, kemudian masyarakat di desa gitu, itu bisa. Kemudian disarankan menggunakan kerangka teori untuk analisa gitu. Nah, selanjutnya identifikasi lingkungan. Misal di sini objek lingkungannya tadi, misal di pedesaan gitu. Kenapa sih daerah itu dipakai? Misal karena banyak peternak gitu, sehingga limbah-limbah
apa namanya, limbah-limbah peternakan itu sangat banyak gitu. Sertakan data dukung lingkungan, semisal dari BPS atau lembaga kredibel lain. Selanjutnya ada rumusan pembangunan. Di sini uji potensi dan kebutuhan lingkungan, mencari kebutuhan lingkungan dan harus bercirikan smart ya. Smart itu nanti kita akan bahas lagi. Nah, tapi di sini pada intinya rumusan pembangunan ini bagaimana kebutuhan dari lingkungan itu dapat kita penuhi dengan hasil yang akan kita bawa gitu. Kemudian kita juga kasih timeline nih, karena kalau kita berencana tanpa timeline itu juga akan sia-sia tuh, karena kita nggak punya sense of urgency ya, karena kalau nggak ada deadline ya bakalan males-malesan gitu istilahnya. Nah ini jadi bagaimana dengan adanya timeline ini dapat diukur secara kuantitatif. Ada alternatif pencapaian juga, kita juga bisa menguraikan tahapan target serta waktu dan juga jadwal gitu. Dan yang terakhir ada visualisasi, ini nih yang beda. Jadi visualisasi itu kayak bagan kita menggambarkan permasalahan apa, kemudian kita selesaikan dengan cara apa itu dalam satu poster gitu. Dan poster itu sendiri nanti juga akan dipresentasikan pada saat grand final dan juga pada saat seleksi ya. Sebenarnya itu setiap universitas berbeda-beda, tapi kebetulan di universitas saya dulu kayak gitu, dan apa namanya, itu dimiripkan atau disamakan ya semirip mungkin dengan Pilmapres nasional gitu. Karena di nasional nanti juga kita akan mempresentasikan gagasan kita. Gitu. Oke, ini ada SMART method. Jadi, SMART itu apa? SMART itu singkatannya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga time bound. Nah, spesifik dulu ya. Spesifik ini kita harus clear nih. Kita mendeskripsikan apa yang ingin dicapai gitu. Kayak semisal tadi ya biogas apa sih yang diselesaikan, semisal masalah limbahnya yang mau diselesaikan atau masalah energi terbarukan yang mau diselesaikan gitu, itu bisa. Kemudian ada measurable atau kita punya target. Targetnya apa aja dengan adanya biogas tersebut gitu. Itu kita harus menentukan. Misal targetnya ada at least 10 uh, 10 tempat pembuatan biogas gitu. Itu bisa. Kemudian achievable ya. Kita harus realistis. Meskipun itu challenging, tapi jangan lupa untuk tetap realistis gitu. Misal kalau terlalu banyak itu terlalu tinggi itu misal kayak ada 1.000 desa yang menggunakan biogas itu kan nggak achievable ya, sangat susah untuk dapat dicapai gitu. Kemudian ada relevan. Uh, ini juga hampir sama ya kayak achievable gitu. Relevan itu juga berarti kalau kita harus relevan dengan permasalahan yang mau kita jawab. Jadi kayak antara masalah dan juga solusi itu selaras. Dan yang terakhir ada time bound atau kita harus tentuin deadline kayak tadi, kapan perlu dicapai gitu. Karena itu yang tadi ya kalau nggak dikasih deadline-nya tentu itu nggak terukur gitu, kapan bisa selesai. Oke, ini timeline of idea. Jadi ini kayak timeline gimana kita bisa membentuk sebuah ide. Karena ini yang paling sulit ya, kayaknya yang paling sering ditanyakan tuh gimana sih Kak caranya nemu ide gitu. Ini kayaknya curhatan banyak orang. Nah, untuk nemu ide, ini ada beberapa step ya. Yang pertama ada assess the current system. Jadi kita harus tahu kayak keadaan di lapangan sekarang di permasalahan A ini kayak gimana sih gitu. Kita harus tahu kondisi sekarang itu kayak gimana. Kemudian yang kedua, gather the requirement, kayak kita ngumpulin data-datanya, kita ngumpulin apa aja yang bisa diperoleh dari lapangan, entah itu penyelesaiannya udah dilakukan namun gagal atau apapun itu dimasukkan. Kemudian ada select the right approach. Jadi karena kita udah nemuin requirement-nya tadi, kemudian kita juga udah tahu uh, keadaan di lapangan itu kayak gimana, kita harus menentukan pendekatan yang paling tepat gitu. Nah, setelah itu kita membangun timeline dan bagaimana kita bisa mengalokasikan resource atau sumber daya yang kita punya gitu. Kayak tadi ya, semisal di pedesaan itu banyak apa limbah limbah peternakan gitu. Kita gimana cara mengalokasikan sumber daya tersebut ya, sumber daya yang tadi kita biogas itu untuk bisa membuat energi terbarukan gitu. Itu
Salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan testing dan juga post implementation support. Ini adalah timeline dari sebuah ide. Nah, selanjutnya yang perlu itu juga English ya dalam Pilmapres. Sebenarnya ini bukan syarat wajib ya, tapi ketika nanti di nasional banyak sekali percakapan atau kayak eh, apa namanya pembahasan bahkan presentasi itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini sangat perlu juga dan eh, salah satu faktor yang memang akan membantu sekali ya dalam penilaian karena dulu waktu saya Pilmapres di tingkat universitas juga salah satu salah satu nilai yang cukup diandalkan itu adalah di bahasa Inggris ini. Jadi uh, kalau yang juara satu itu ya setidaknya dia bisa ngomong bahasa Inggris ya bisa menyampaikan gagasannya dengan baik, bisa menjawab pertanyaan juri dengan baik itu. Tapi di sini nggak harus tes TOEFL sih kalau uh, bahasa Inggrisnya kalau di nasional juga cuma kayak langsung aja ngomong dalam bahasa Inggris nggak perlu nunjukin bukti nih loh saya udah tes gitu itu nggak perlu kayak di kalau di univ ya saya dulu di tingkat univ dilihat dari UKBING atau ujian bahasa Inggris tapi di tingkat univ aja gitu nggak berlaku untuk kerja atau apa gitu nggak tapi ya saran saya tetap dipenuhi aja untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Rani atas presentasinya. Wah, sungguh saya juga kaget ya Bapak melihat cakupan materi yang harus diemban. Bukan materi sih, lebih ke arah skill set yang harus diemban oleh seorang Mawapres. Jadi mungkin izinkan saya memberikan rekapitulasi terhadap presentasi yang sudah diberikan oleh Kak Rani ya. Jadi dari penjelasan Kak Rani, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting tentang apa itu sebenarnya Mawapres. Bahwa bukan hanya soal prestasi semata, tapi juga soal dampak sosial yang kita bisa berikan. Secara Mawapres adalah mahasiswa yang aktif, berdampak, dan menunjukkan kontribusi nyata baik secara akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik juga bisa berupa lomba, PKM, dan sejenisnya. Sementara itu non-akademik seperti haki, peran dalam si menjadi pembicara, expert dalam hal-hal tertentu. Inovasi juga menjadi salah satu poin yang krusial. Karya seperti divergen ramah lingkungan yang tadi Kak Rani sebut misalnya bisa dikembangkan menjadi haki dalam berbagai bentuk, misal paper, video, atau bahkan produk fisik. Tak hanya itu, pengalaman entrepreneurship dan kegiatan seperti pengabdian masyarakat, Pengmas juga punya bobot tersendiri, terutama bila didukung dengan dokumentasi tertulis seperti haki. Dalam penulisan paper, Karani juga memiliki tips yang berguna. Harus ada yang pertama adalah harus ada batasan geografis, penegasan siapa penerima, ya, kerangka teori yang jelas, dan tadi sempat mention juga visualisasi gagasan menjadi poin yang prestisius, yang sebaiknya dibingkai dengan prinsip SMART, specific, measurable, achievement, relevant, and time. Dan tak kalah penting, kemampuan berbahasa Inggris juga menjadi hal yang krusial, karena dalam proses seleksi presentasi biasanya juga dilakukan dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu, terima kasih banyak Kak Randi atas presentasi materinya. Sekarang kita izin untuk eh, berlanjut ke pemateri kedua, yaitu Kak Aditya Bayu Pratama. Sedikit eksplanasi mengenai Mas Adit. Mas Adit ini adalah lulusan teknik Universitas Brawijaya dengan beberapa pengalaman kerja, mulai dari mentor Health Safety and Environment di PT Ajinomoto Indonesia, juga asisten laboratorium di Universitas Brawijaya. Hanya itu, Mas Adit juga memiliki beberapa penghargaan dan juara berbagai lomba, LKTM, business case, dan sebagainya, di skala nasional maupun institusional. Basi-basi lagi, izinkan saya sampaikan Mas Adit. Halo Mas Adit, apakah sudah di tempat Mas? Iya, halo, selamat malam semua. Oke, selamat malam. Sudah siap berarti Mas ya? Iya, sudah siap memotivasi. Oke, kalau gitu waktu dan tempat dipersilakan Mas Adit. Monggo Mas. Oke, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat?
Terlihat jelas, Mas. Tinggal di slideshow. Oh, Oke, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, perkenalkan saya Aditya Bayu Pratama. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana cara kita untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Sebenarnya kuncinya untuk adik-adik yang saat ini masih kuliah atau masih semester tengah untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu sangat memungkinkan sekali ya, karena kuncinya adalah satu ya. Jadi kita harus berani untuk mencoba gitu. Jadi ketika kita berani untuk mencoba, kita akan terus tereksplor di situ. Ketika kita banyak eksplor pengalaman, nah disitulah kita bisa mencetak suatu gelar mahasiswa berprestasi itu. Oke, sebenarnya ini sebelum aku masuk ke materi, ada satu quotes yang ini sangat memotivasi sekali ya. Jadi bunyinya, Big dreams create miracle that moves that human spirit towards success. Nah, di sini kesuksesan itu bisa diawali dari mimpi yang besar ya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ingin sukses, jadi harus punya mimpi yang besar dulu. Teman-teman harus punya target dan juga capaian untuk bisa menggapai mimpi yang besar itu. Gitu. Karena ketika kita bermimpi yang besar, kita juga akan bisa jatuh di antara bintang-bintang gitu. Jadi sejatuh-jatuhnya kita juga akan bisa membuahkan hasil juga gitu. Jadi teman-teman yang sekarang jangan insecure untuk bermimpi dan juga jangan insecure untuk bisa bercita-cita besar gitu. Karena latar belakang dan lain-lainnya itu tidak berpengaruh. Karena yang berpengaruh itu adalah usaha dan kerja keras teman-teman. Oke, untuk masuk ke selanjutnya, nah sebelumnya mahasiswa berprestasi itu apa sih gitu. Jadi mahasiswa berprestasi ini bisa dikatakan adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Jadi dia bisa dikatakan mahasiswa ini punya potensi yang seimbang. Jadi tidak hanya di akademik saja yang maju, tetapi juga di bagian organisasi, kemudian pengabdian masyarakat, dia juga bisa lebih baik dibandingkan yang lainnya. Nah, itu dari apa persiapannya. Jadi mahasiswa berprestasi ini memenuhi 5 kriteria tersebut, teman-teman. Jadi ada prestasi akademik yang bisa dicapai dari lomba-lomba, kemudian juga kegiatan belajar itu juga harus seimbang. Kemudian dari mahasiswa berprestasi itu juga tidak terlepas dari penelitian maupun karya ilmiah. Jadi kita harus bisa berkarya, kemudian kita juga harus bisa berinovasi untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru dan menarik. Dan juga kita juga harus mengimbangi semua itu. Jadi tidak hanya akademik saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan organisasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Nah, kegiatan organisasi ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, terutama untuk mengasah soft skill dan juga hard skill kita gitu. Jadi tidak hanya akademik kita maju, tetapi kita misalnya skill akademiknya maju, tetapi komunikasinya apa perlu diasah lagi gitu. Nah, teman-teman mengasahnya ya melalui kegiatan organisasi ini gitu, seperti public speaking dan lain-lainnya. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa berprestasi, kita juga harus untuk menunjang pengabdian masyarakat juga. Jadi, bagaimana suatu karya dan juga hasil dari kinerja kita itu bisa bermanfaat kepada masyarakat itu bagaimana. Jadi tidak hanya kita itu bisa menaikkan value diri kita sendiri, tetapi bagaimana mungkin kita sebagai generasi muda atau generasi milenial itu kita bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun masa depan gitu. Nah, dari keempat kegiatan itu bisa ditarik kalau dari poin-poin itu bisa menghasilkan self development juga bagi teman-teman. Jadi ketika teman-teman mencoba mengembangkan keempat poin itu bisa menjadi nilai tambah dalam pengembangan diri teman-teman seperti public speaking, kemudian juga berpikir kritis, apalagi karya ilmiah itu juga tidak jauh dari berpikir kritis sehingga itu akan bisa menguatkan self development atau mengembangkan diri kalian. Seperti itu. Nah, kenapa mahasiswa berprestasi ini sangat dikaitkan dengan inovasi digital yang terjadi di era 5.0 ini? Jadi, di era 5.0 itu teman-teman diharuskan berpikir untuk secara logis dan juga inovatif gitu. Karena era Society 5.0 itu tidak terlepas dari teknologi dan juga
digitalisasi, teman-teman. Jadi pentingnya digitalisasi di sini dia adalah bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang relate dan juga bersejalan dengan kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini begitu. Jadi saat ini ada digital creativity seperti penggunaan teknologi canggih gitu. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini kan beberapa perusahaan atau beberapa instansi itu sudah mulai mengembangkan seperti artificial intelligence AI, seperti tidak jauh ada ChatGPT dan lain-lain kan secara tidak langsung kan sudah masuk ke ranah Society 5.0 kan. Dari sinilah itu ketika adanya teknologi yang dikembangkan itu teman-teman juga harus bisa maju dan mengikuti hal tersebut serta bisa memanfaatkannya secara baik dan juga bisa membuat untuk bisa lebih berkembang. Nah, era Society 5.0 ini juga tidak terlepas dari inovasi dan kreativitas juga. Jadi bagaimana kita bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada dan juga bisa menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan juga untuk era Society 5.0 ini dia tidak terlepas dari kolaborasi. Jadi adanya kolaborasi dari teknologi, kemudian kolaborasi dari sosial dan lain-lain, itu bisa menciptakan suatu integrasi yang baik ketika bisa untuk memajukan atau menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat gitu. Misalnya adanya kemampuan untuk bekerja dalam tim seperti berkolaborasi dan juga lintas jurusan. Misalnya ketika teman-teman berkolaborasi dengan misalnya elektro tidak harus yang elektro saja yang dikolaborasikan, tetapi teman-teman bisa kolaborasi dengan teknik kimia gitu. Misalnya menciptakan biogas yang terintegrasi dengan Internet of Things itu kan kolaborasi antara elektro dan juga teknik kimia. Nah, kedua kolaborasi itu kan bisa menghasilkan suatu solusi maupun dari hal yang lebih inovatif begitu dan itu bisa menciptakan nilai guna yang lebih baik. Kemudian ada teknologi for society, jadi di sini tidak terlepas dari peran teknologi seperti adanya akses pendidikan, layanan kesehatan juga tidak terlepas dari peran teknologi juga. Jadi teman-teman harus bisa mengkaitkan setiap hal dengan teknologi ketika berada di era Society 5.0 ini. Kemudian teman-teman sebagai mahasiswa berprestasi itu juga harus proaktif dalam pengembangan teknologi. Jadi kita harus aktif mengikuti tren yang terjadi, kemudian pengembangan diri juga harus ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus jadi mahasiswa berprestasi itu? Jadi, mahasiswa berprestasi ini memiliki banyak benefit ya teman-teman. Di antaranya peluang karir yang lebih baik itu. Jadi, kita bisa melakukan personal branding secara mudah ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi itu. Dan dari adanya peluang karir ini, kita juga dapat menciptakan jaringan yang lebih besar gitu. Jadi, ada jaringan jangka panjang seperti peluang kerjasama, kemudian peluang organisasi juga karirnya lebih bagus, teman-teman, ketika menjadi mahasiswa berprestasi ini. Dan juga ada pengembangan soft skill juga. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi itu kita terus mengembangkan soft skill ya teman-teman. Bukannya ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi kita sudah punya semua soft skill, tapi kita terus mengembangkan soft skill yang ada gitu. Jadi ketika kita terus mengembangkan soft skill itu kita juga akan terus explore. Jadi tidak ada manusia yang tidak berhenti belajar ya. Jadi ketika kita menjadi yang sempurna pun kita juga harus terus belajar dan juga mengembangkan potensi yang belum kita capai sebelumnya seperti itu. Nah, mahasiswa berprestasi ini tidak terlepas juga dari pengakuan dan penghargaan. Jadi ada rasa kepercayaan diri dan juga itu bisa menjadi dorongan untuk bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita gitu. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi, kita juga mampu menginspirasi adik-adik kita atau generasi-generasi muda yang lainnya untuk bisa terus menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kemudian dari situ kita juga bisa menghasilkan dampak sosial yang positif, seperti kita bisa membantu memecahkan solusi di masyarakat, kemudian kita bisa
ciptakan, kita bisa memodernisasi lah intinya, memodernisasi sistem yang sebelumnya memang perlu diselesaikan seperti itu. Nah, ini aku sharing aja terkait perbedaan mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa berprestasi. Jadi seringkali kalau teman-teman ingin aktif dalam suatu organisasi atau ingin aktif dalam suatu pencapaian, itu jadi tidak terlepas dari dua hal ini. Jadi ada mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa berprestasi. Nah, ini perbedaannya cukup apa bisa digambarkan. Jadi kalau ketika teman-teman aktif dalam kegiatan akademik saja, itu kalau ketika teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi, itu teman-teman harus aktif dalam seluruh kegiatan seperti akademik, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian eh, ketika mahasiswa berprestasi itu juga aktif dalam suatu kegiatan dan banyak kegiatan gitu. Jadi dia cenderung lebih produktif dan bisa membagi waktu dalam kegiatan studinya atau kegiatan organisasinya seperti itu. Kemudian juga dia juga fokus pada pengembangan diri, jadi tidak yang terfokus pada belajar atau akademik saja gitu. Karena kuliah itu kan kita diberi kesempatan untuk belajar, tidak hanya belajar akademik atau mata kuliah saja, tapi kita juga harus belajar dari organisasi, kemudian kita harus belajar dari segala macam pengalaman-pengalaman seperti pengabdian masyarakat, kemudian lomba-lomba dan lain-lain gitu. Karena kuliah itu tidak hanya pada akademik saja gitu. Jadi mahasiswa berprestasi itu juga harus suka eksplor hal baru. Jadi tidak hanya dia mengikuti jalur yang ditentukan kan. Seringkali kalau kuliah kayak gini kuliah terus pulang terus kuliah besok ujian belajar terus besoknya selesai udah nggak ada tanggungan lagi gitu kan. Dan teman-teman kalau misalnya merasakan seperti itu pasti akan merasa bosan suatu saat pasti akan bilang kalau kok kuliahku cuma begini-begini terus ya gitu. Apakah nggak ada kegiatan lain gitu? Mungkin teman-teman akan seperti itu. Dan itu bisa menjadi suatu kesempatan bagi teman-teman untuk mencari mencari atau mengeksplor banyak hal gitu. Bisa dari mengikuti lomba, kemudian atau ikut organisasi, kemudian juga ikut volunteer. Itu kan kita dapat banyak relasi, kemudian kita juga dapat banyak pengalaman dari situ gitu. Terus kemudian eh, kalau dari mahasiswa kupu-kupu sendiri, dia cenderung tuh biasanya dia tidak bisa membagi waktu antara kegiatan akademiknya maupun kegiatan perkuliahannya, kegiatan organisasinya, sehingga dia cenderung kayak pingin yang begini-begini aja gitu. Padahal membagi waktu ini sebenarnya bisa diutamakan untuk skala prioritas teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya banyak kegiatan, itu akan terasa lebih senang juga karena ada kesibukan gitu, ada kesibukan dan ada kesibukan terus gitu. Jadi bisa mengisi waktu luang dan bisa meningkatkan soft skill kita gitu. Jadi tantangannya ketika kita menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan akademik, perkuliahan, organisasi dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana caranya kesemuanya itu bisa seimbang dan itu bisa tergantung dari skala prioritas, kemudian juga bisa asah lagi untuk bagaimana cara kita bisa membagi waktu yang lebih baik gitu. Oke, oh, aku ingin sharing sedikit terkait target atau capaian hubung teman-teman misalnya di sini masih muda atau masih semester tengah gitu, masih banyak jalan ya untuk bisa mencapai target mahasiswa berprestasi ini gitu. Jadi yang pertama kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan terarah gitu. Jadi ketika teman-teman awal masuk kuliah gitu, awal masuk kuliah atau ketika pertengahan semester misalnya teman-teman ingin jadi aktif atau ingin juara lomba gitu harus tetapkan tujuan gitu jadi tidak ada salahnya ketika kita menyusun map mapping planning kita selama kita berkuliah gitu jadi selama kita berkuliah apa yang ingin kita capai gitu jadi kan nggak mungkin kita kuliah kita dapat nilai kita dapat apa magang kemudian kita selesai itu ya udah gitu kan nggak mungkin pasti ada yang ingin teman-teman capai selama kuliah misalnya teman-teman ingin bisa menang lomba kemudian ingin juga bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti mengikuti apa kegiatan pengabdian kemudian bisa mengikuti acara volunteer besar gitu itu
tujuannya harus jelas dan terarah seperti itu. Jadi ketika teman-teman punya target A, B, C, D, teman-teman itu bisa melanjutkannya dan memulai jalan itu dari mana seperti itu. Beda lagi kalau misalnya teman-teman kayak masuk kuliah gitu, masuk kuliah kemudian aku masuk aja deh gitu. Terus nggak tahu nanti mau ke arah mana. Itu kan jadi teman-teman bingung. Nanti aku targetnya mau ke arah mana ya? Ya akhirnya ya langsung kuliah aja, kuliah pulang gitu. Jadi di sini ada rencana studi yang tersusun gitu. Jadi min mappingnya misalnya di semester 3 aku mau ikut lomba-lomba, kemudian di semester 4 aku mau aktif organisasi, kemudian di semester 5 aku mau aktif magang, mengikuti magang atau cari pengalaman, kemudian di semester 6 aku mau fokus tugas akhir gitu misalnya. Jadi ada min mapping yang tertata di situ itu. Jadi terus kita juga harus bisa mengelola dan manajemen waktu secara efektif gitu. Jadi kalau teman-teman berkuliah memang kegiatan akademik itu nomor satu, tapi bagaimana kita bisa mengimbangi dengan kegiatan lainnya gitu. Jadi dalam menjalani kegiatan akademik itu pasti ada suatu kebosanan di situ. Jadi ketika teman-teman bosan atau jenuh, kalian bisa alihkan ke kegiatan lain gitu. Jadi jangan sekali-sekali fokus ke kegiatan akademik maupun kegiatan yang melibatkan pemikiran otak, tapi teman-teman bisa lakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya seperti olahraga, kemudian juga traveling atau sesuai dengan hobi kalian. Jadi harus seimbang itu. Jadi ada waktu buat olahraga, kemudian ada waktu buat traveling, ada waktu buat ngerjain tugas, dan ada waktu buat untuk organisasi seperti itu. Jadi semuanya harus tertata dengan manajemen waktu yang efektif. Nah, ketika semuanya itu tidak tertata, apa yang harus dilakukan? Jadi teman-teman harus melakukan scheduling atau planning dari awal lagi gitu. Jadi bagaimana schedule yang tepat buat memastikan kalau kegiatan ini tuh nggak bertabrakan sama yang lainnya gitu. Jadi harus punya target jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain gitu. Terutama untuk yang anak kos ya. Jadi harus punya planning lah. Gitu. Jadi nggak cuma rebahan aja gitu. Karena kalau generasi sekarang kan dibilangnya kan banyak rebahan gitu. Jadi ada yang itulah ada kegiatan pengganti rebahannya itu yang bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi ketika kita produktif kita itu akan kecanduan teman-teman. Percayalah nanti ketika teman-teman mencoba satu hal atau dua hal itu pasti akan kecanduan di situ dan akan terus mencoba lagi gitu. Nah, yang selanjutnya ada aktif dalam mengisi waktu luang gitu. Jadi ya kita waktu luang itu kita manfaatkan untuk itu tadi ya, olahraga, traveling, dan lain-lain gitu. Jadi sisanya kita alokasikan atau kita alihkan ke kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat. Itu seperti misalnya organisasi jam segini, kemudian malam organisasi, kemudian ngerjain tugas, kemudian paginya kuliah, kemudian hari Minggunya kita karena nggak ada kegiatan kita bisa olahraga atau dan lain sebagainya seperti itu atau membaca buku yang bisa meningkatkan daya ingat itu. Jadi ini harus diselingi sama kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga. Jadi nggak hanya fokus ke akademik itu karena kalau misalnya fokus ke akademik terus gitu, masih suatu saat nanti akan stres dan lain-lain. Jadi ada kalanya kita bisa mengisi kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat dan itu menghibur ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang keempat ada pemanfaatan sumber daya kampus gitu. Jadi kita juga dengan fasilitas kampus yang lebih lengkap seperti ada perpustakaan, kemudian ada akses jurnal, kemudian ada juga pelatihan lomba seperti mentoring dan lain-lain itu harap dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Karena kampus tuh memfasilitasi itu semua kan nggak cuma-cuma. Jadi ada titik pertimbangannya di situ. Jadi ketika ada mentoring dan lain-lain, itu ingin dari generasi sebelumnya itu bisa meneruskan ilmunya ke generasi-generasi bawahnya gitu. Jadi tidak hanya berhenti di satu generasi saja, karena suatu kampus itu pasti ingin seluruh sumber dayanya itu bisa berkembang dengan baik. Jadi ada yang mewariskan seperti itu. Jadi harus bisa dimanfaatkan ketika ada mentoring, jangan diikuti secara setengah-setengah atau jangan diikuti separuh. Ketika ada sharing organisasi juga harus diikuti dengan sungguh-sungguh supaya teman-teman itu bisa menyerap banyak ilmu yang didapatkan dari hal tersebut seperti itu.
Jadi kampus karena di sini kan kita sudah kuliah, kemudian kita juga sudah meluangkan waktu kita untuk berbagai hal gitu. Jadi jangan disia-siakan dengan tidak memanfaatkan sumber daya kampus itu gitu. Jadi ketika kampusnya punya fasilitas yang lengkap, mentoring dan lain-lain itu harap dimanfaatkan dengan baik karena yang bikin berkembang ya cuma itu saja gitu. Yang bisa bikin berkembang ya dari pemanfaatan sumber daya kampus itu gitu. Jadi kampus kalian adalah rumah kalian. Ibaratnya kalau kalian pernah dengar ya, kampus kalian adalah rumah kalian. Ya bagaimana kalian bisa berkembang ya sumber dayanya ya dari rumah itu gitu. Kemudian kita juga harus mengelola stres dengan baik, jadi tidak hanya fokus akademik saja, tetapi kita juga harus menyeimbangkan dengan kegiatan lainnya seperti olahraga, kemudian juga bisa traveling atau membaca buku dan hobi yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita tanpa kita bisa stres gitu. Karena kalau stres ini dampaknya bisa ke semuanya gitu. Karena apa biasanya kadang tuh orang kalau misalnya banyak kegiatan itu justru malah ke arah burnout ya teman-teman. Jadi ketika burnout itu akan bisa mengurangi produktivitasnya, bukan dia malah semakin semangat, tapi dia akan mengurangi produktivitasnya gitu. Jadi ada kalanya teman-teman bisa menghibur diri sejenak dan bisa mengalokasikan ke kegiatan lainnya gitu yang bisa lebih bermanfaat lagi dan juga bisa membangun semangat atau mood booster dari diri kita. Terus kemudian ya, kalau teman-teman dengar orang sukses itu tidak hanya berjuang sendiri ya. Jadi dia juga pintar membangun dalam relasi gitu. Jadi ada important subjek di sini. Kenapa aku sebut important? Karena biasanya orang sukses itu adalah orang yang memiliki banyak relasi-relasi penting dengan orang-orang besar gitu. Jadi ketika teman-teman bisa membangun relasi ini, teman-teman bisa belajar gitu. Belajar banyak dari mereka gitu. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui, kemudian bagaimana bisa mencetak suatu goals gitu. Kemudian bisa meniru habit atau kebiasaan mereka seperti itu ketika teman-teman berrelasi dengan important subjek ini. Jadi, bagaimana caranya kita bisa membangun relasi dan koneksi gitu. Jadi, tidak hanya teman-teman berjuang sendiri, lomba sendiri, bahkan lomba pun juga harus bangun dengan important subjek gitu. Karena kita lomba, kita nggak bisa berjuang sendiri gitu. Ada kalanya kita harus berjuang secara tim gitu. Jadi, bagaimana kekompakan tim, kemudian juga kebersamaan tim ini bisa tercapai dan juga bisa membuahkan hasil yang itu bisa menjadi target bersama seperti itu. Jadi ada kalanya jangan takut-takut untuk membangun relasi dengan important subjek, misalnya apa mau menghubungi kakak tingkatnya, misal yang berprestasi itu jangan sungkan-sungkan gitu, karena mereka juga tidak pelit ilmu untuk bisa berbagi dengan kalian-kalian gitu, karena mereka juga ingin ada yang meneruskan semangat mereka, ada yang meneruskan pencapaian mereka gitu. Jadi tidak hanya berhenti di mereka saja gitu. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga harus terlibat dalam banyak proyek yang produktif seperti misalnya teman-teman merasa kalau lomba-lomba nggak cocok gitu. Jadi bisa ke arah proyek dosen gitu. Misalnya dengan ikut proyek dosen itu juga bisa mengasah soft skill kepemimpinan, kemudian leadership, bisa saling koordinasi gitu kan. Jadi bisa lebih baik lah di situ. Kemudian work-life balance juga harus seimbang. Jadi di sini ada keseimbangan antara kerja, kemudian antara hidup dan juga itu harus seimbang juga. Seperti yang aku sebutin tadi, jadi tidak hanya bekerja saja, tetapi kita juga harus menghibur diri dengan kegiatan lain. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi ini cukup berguna di zaman sekarang karena tidak semua hal itu tidak terlepas dari komunikasi ya teman-teman. Jadi kesuksesan, kemudian kebersamaan dan lain-lain itu tidak terlepas dari komunikasi. Misalnya ketika teman-teman ikut lomba yang besar gitu kan, itu tidak terlepas dari komunikasi di mana saja komunikasinya ya komunikasinya ada di presentasinya, kemudian ada di
koordinasi tim, kemudian ada di bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita, kemudian mempresentasikan ide kita, mengkomunikasikan ide kita ke masyarakat supaya bisa diterima gitu. Terus kalau teman-teman ingin belajar komunikasi yang baik, itu teman-teman bisa mengikuti organisasi dulu. Organisasi itu kan ada beberapa proker gitu. Nah, di situ kan teman-teman bisa melatih komunikasinya antar divisi, kemudian juga antar dengan ketuanya atau dengan lain sebagainya itu kan komunikasi kecil-kecilan dulu. Nah, ketika sudah terbiasa itu akan coba terus teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, jenjang komunikasi berikutnya seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah optimis dan tidak takut mencoba. Jadi kita juga harus optimis ya teman-teman. Jadi kuncinya optimis ini adalah start dari semua target yang ingin kita capai. Jadi percuma kita punya target, kita punya capaian, kita punya semangat, tapi kita nggak optimis, kita nggak yakin itu semua tercapai. Jadi itu percuma. Jadi yang penting adalah optimis dan tidak takut mencoba. Jadi intinya pede dan juga percaya diri lah untuk bisa mencapai semua hal tersebut gitu. Karena jangan takut minta bantuan orang lain juga, jangan takut untuk saling support gitu. Kemudian yang terpenting adalah doa dan juga restu orang tua karena ini tidak ada yang bisa mengalahkan dan teman-teman bisa sukses, bisa kuliah, bisa sampai titik sejauh ini itu juga karena berkat doa dan juga restu dari orang tua juga. Jadi ketika ingin melanjutkan sesuatu atau ingin melanjutkan kuliah atau ingin mengikuti lomba, jangan sungkan-sungkan untuk minta doa dan restu orang tua karena itu adalah yang paling besar. Oke, ini adalah tantangan, kendala, dan juga solusi yang aku lalui selama mencapai mahasiswa berprestasi itu. Jadi yang pertama adalah kurangnya motivasi gitu. Karena apa ya, kurangnya motivasi itu tujuannya itu jangka pendek gitu teman-teman. Jadi ketika tujuan jangka pendek itu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan semangat kita untuk bisa terus ya. Emang kalau untuk PD awalnya emang agak susah ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa maju gitu. Dan maju itu dari mana? Kita harus mencari dukungan dari teman atau keluarga, kemudian inspirasi dari orang-orang yang berhasil. Dan ketika teman-teman melihat orang-orang yang berhasil tuh ikut senang atau ikut terinspirasi, itu bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk bisa menggebu-gebu, bisa mencapai target, mencapai kesuksesan itu gitu. Dan juga selanjutnya ada tantangan manajemen waktu yang sulit ya. Ini sebenarnya nggak aku aja tapi hampir semua orang tuh pasti punya tantangan manajemen waktu itu. Nah, bagaimana caranya ngatur manajemen waktu selama kuliah agar semuanya bisa seimbang? Itu ada pembuatan jadwal terstruktur. Jadi kita harus bisa membuat jadwal teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak punya patokan atau nggak punya jadwal, itu bisa eh, acap-acapan jadwal kita gitu karena kita nggak punya patokan. Jadi kita harus membuat jadwal, kemudian ada di pembuatan jadwal itu ada identifikasi prioritas, kemudian kita menghindari penundaan. Nah, yang terpenting ini adalah menghindari penundaan karena apa? Karena ketika kita menunda 5 menit, tidak hanya 5 menit, bahkan ketika kita menunda 1 menit waktu saja itu bisa berdampak beberapa jam ke depannya gitu. Jadi jangan pernah menunda-nunda waktu ketika memang jadwalnya atau jamnya ya itu lakukan gitu. Ketika kita menunda 1 menit saja itu bisa mempengaruhi yang lainnya. Ketika dalam suatu apa acara gitu kan ketika ada misalnya telat 1 menit gitu kan itu kan bisa lebih molor ya acaranya jadi itu bisa mempengaruhi semuanya dan itu bisa nggak mencapai target gitu ketika ada penundaan waktu itu jadi yang terpenting adalah kita bisa memaksimalkan waktu kemudian kita harus bisa mengatakan tidak gitu pada tugas yang tidak mendesak agar bisa fokus pada hal-hal yang penting itu. Jadi jangan sungkan berkata tidak ketika teman-teman memang punya kesibukan atau memiliki prioritas yang harus dikejar itu teman-teman harus bisa memprioritaskan itu dan tidak sungkan-sungkan gitu. Jadi tidak takutlah misalnya kayak
ada organisasi ini ada rapat gitu. Teman-teman misalnya mau izin lebih dulu karena ada hal yang lebih penting gitu, jangan sungkan-sungkan gitu. Karena itu ya korelasinya ya ada hubungannya sama waktu gitu. Ketika teman-teman menunda 1 menit saja itu dampaknya bisa besar sekali. Kemudian ada pemahaman materi yang sulit ini bisa dicapai sama kita saling sharing aja ya. Jadi ketika kita belajar bersama atau kita mentoring dan konsultasi gitu, kita itu dapat ilmu baru gitu, teman-teman. Jadi ilmu inilah yang bisa diterapkan untuk bisa meningkatkan soft skill maupun hard skill kita gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, kemudian jangan sungkan-sungkan untuk bisa mencari ilmu dan juga karena ilmu itu nggak terbatas ya teman-teman. Ilmu itu sangat luas. Jadi ketika kita sudah punya ilmu, ada kalanya kita harus bisa mengasah atau memperluas pengetahuan maupun soft skill kita gitu. Jadi ketika ada kegiatan mentoring atau fasilitas mentoring itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena itu bisa menggali ilmu dan meningkatkan ilmu kita gitu. Jadi di mahasiswa berprestasi ini sebenarnya banyak hal yang aku dapetin gitu ya. Jadi eh, ada public speaking, ada peningkatan public speaking juga dari yang awalnya misalnya kita belum bisa komunikasi atau ngomong ke orang banyak itu bisa lebih public speakingnya bisa lebih baik dan lebih tertata gitu komunikasinya gitu. Kemudian mahasiswa berprestasi ini juga tidak terlepas dari bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ada berbagai lomba, kemudian ada berbagai kompetisi yang memang mengharuskan dalam bahasa Inggris seperti itu. Itu jadi ketika kita berdemonstrasi dalam mahasiswa berprestasi juga menggunakan bahasa Inggris sehingga bahasa Inggris ini sangat berpengaruh juga. Bahkan ketika teman-teman mendaftar beasiswa luar negeri atau dan lain-lainnya, bahasa Inggris ini tetap harus dikuasai ya, seperti IELTS atau TOEFL dan lain sebagainya. Itu jadi jangan lupa untuk belajar bahasa Inggris juga. Kemudian ada building capacity, manajemen waktu, dan itu bisa sangat membantu bagi teman-teman untuk bisa meningkatkan soft skill-nya ketika teman-teman mencoba melangkah untuk bisa menggapai mahasiswa berprestasi itu. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama ada kejuaraan kompetisi seperti event nasional maupun internasional dan juga regional. Jadi ketika ada lomba, teman-teman coba yang lomba yang kecil-kecilan dulu. Ketika sudah bisa, coba idenya ditingkatkan lagi ke nasional. Ketika sudah nasional, tingkatkan lagi ke inter gitu. Itu akan terus berkembang dan juga terus bisa mengasah soft skill kita gitu. Jadi karena kita kenapa kok bisa mengasah soft skill? Karena kita dapat banyak pertanyaan dari juri gitu. Dan itu bisa membuat kita untuk mencari-cari jawabannya gitu. Dari yang sebelumnya tidak pernah kita lalui atau tidak pernah kita dapatkan gitu. Jadi itu bisa menjadi ilmu baru, tantangan baru dan juga potensi baru. Terus ada karir organisasi juga harus kalian persiapkan. Ya kalau organisasi minimal tingkat kampus lah seperti untuk BEM, kemudian untuk ketika ada organisasi tingkat kampus seperti Society of Renewable Energy, kemudian juga ada kegiatan riset dan lain-lain, itu harus teman-teman manfaatkan juga karena organisasi ini sangat membantu dalam public speaking maupun manajemen waktu ya teman-teman. Jadi kepemimpinan juga diukur dari organisasi juga. Jadi ada kalanya teman-teman bisa mendaftar organisasi dulu untuk bisa mengasah itu semua gitu. Kemudian ada kewirausahaan profit seperti kan saat ini ada PMW ya. Kalau ibaratnya orang-orang bilang tuh mahasiswa wirausaha gitu yang ada setiap tahun ya kalau di kampus ya PMW itu. PMW itu seleksinya cukup mudah teman-teman kalau dibandingkan sama PKM atau lain-lainnya karena PMW itu kan tingkat univ juga dan pasti didanai. Jadi dari teman-teman bisa coba buka model usaha dari hasil diskusi tim, dari model dari hasil diskusi tim itu bisa menghasilkan profit usaha yang baik itu bagaimana gitu. Jadi bisa dilatih belajar dari situ. Kemudian ada pengabdian masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan atau memanfaatkan potensi ilmu kita tidak hanya ke diri kita sendiri, tapi bagaimana
hasil studi kita, kemudian hasil belajar kita dan hasil eksplorasi kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kita bisa mendemonstrasikan kemudian menciptakan solusi bagi masyarakat, gitu. Saling membantu gitu. Misalnya di pedesaan pelosok itu ada kendala di ekonominya atau kendala di apa sampah gitu. Misalnya mereka kurang bisa memanfaatkan sampah limbah kelapa gitu. Dari teman-teman berinisiatif untuk mengelola limbah kelapa itu menjadi briket. Nah, dari briket kan bisa meningkatkan nilai jualnya gitu. Nilai jual, kemudian juga nilai ekonominya, kemudian juga nilai industri pasarnya juga bisa lebih meningkat. Sehingga dari situ, sepenting itulah pengabdian masyarakat. Karena itu kan sebelumnya dari warga desa kan belum pernah mendapatkan hal tersebut. Tapi ketika teman-teman punya suatu ide dari perkuliahan, itu kan bisa bermanfaat bagi mereka juga gitu. Jadi kan bisa saling sharing di situ. Jadi warga desanya bisa mendapatkan ilmu dari kita juga gitu. Kemudian ada pelatih dan mentor itu juga harus dipersiapkan. Jadi ketika teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari mentor sebelumnya, teman-teman juga bisa menjadi mentor. Jadi kita semua adalah guru bagi generasi generasi selanjutnya. Jadi manusia yang sekarang adalah guru bagi generasi selanjutnya. Jadi kita harus bisa saling menurunkan ilmu kita gitu. Jadi tidak hanya kita eh, mendapatkan saja, tapi kita juga harus bisa membagikan gitu. Karena ibaratnya ada yang mendapatkan, pasti ada yang membagikan gitu. Jadi bagaimana kita bisa membagikan atau sharing ilmu kita, kemudian kita bisa saling sharing ilmu dan juga saling menurunkan suatu soft skill maupun hard skill kita bisa mencetak murid yang lebih baik. Kemudian juga ada hasil karya atau hak cipta dan paten. Ini sangat penting ya teman-teman hasil karya hak cipta atau paten ini karena ini bisa melindungi karya kita dari plagiasi juga. Kemudian nilainya hasil karya atau hak paten ini cukup besar ya di mahasiswa berprestasi karena nilainya juga mencapai 10 gitu dibandingkan sama kejuaraan lainnya. Jadi ada pentingnya ketika teman-teman mendapatkan suatu karya itu bisa mendaftarkannya melalui hak cipta atau paten karena nilainya juga cukup besar di situ gitu. Jadi apa yang pertama manfaatnya karya kita terlindungi, kemudian kita punya nama di karya kita dan juga dari apa mahasiswa berprestasi itu sangat besar poinnya ketika ada di hak cipta atau paten ini gitu. Jadi ketika teman-teman punya karya atau punya sebuah solusi atau punya sebuah ide bisnis, ada baiknya teman-teman mendaftarkan itu melalui hak cipta atau paten supaya bisa lebih terproteksi untuk plagiasinya gitu. Karena di zaman sekarang kan nggak jarang ya kadang ada yang plagiasi gitu, kemudian ada yang meniru gitu. Itu kan sangat bermanfaat juga ketika teman-teman mendaftarkan hak cipta atau paten di situ. Itu. Oke, yang terakhir, quotes yang terakhir adalah jangan takut untuk mencoba hal baru karena potensi manusia itu luas dan tidak terbatas gitu. Jadi ketika teman-teman mumpung masih muda, mumpung masih generasi muda, mumpung masih awal kuliah, teman-teman jangan takut untuk bisa mencoba semua hal gitu. Jangan takut untuk misalnya aku nggak punya potensi di sini gitu. Jangan takut gitu karena kita tuh nggak tahu ketika kita bisa menginjak hal tersebut, kita bisa mencapai target tersebut, apa yang kita dapatkan gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Jadi ada kalanya teman-teman harus mencoba dulu karena potensi manusia itu sebenarnya nggak terbatas. Potensi manusia itu sangat luas ya teman-teman. Jadi ada kalanya kita bisa mencoba semua hal. Mumpung masih muda, kita explore semua hal, jangan terkekang sama hal yang sekarang gitu. Ya, karena itu bisa membuat diri kita nggak berkembang gitu. Jadi kita harus terus berkembang sama uh, hal yang ada di sekitar kita gitu. Oke, sekian pemateri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Si Mas Adit atas materinya, sungguh menarik ya materinya ya. Dan izinkan saya untuk mereka apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adit. Jadi bahwasanya mahasiswa berprestasi ini harapiannya adalah mereka yang tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga aktif dalam organisasi dan masyarakat dan pengembangan diri. Kunci utamanya adalah inovatif, kolaboratif, kreatif.
secara digital dan memiliki semangat lifelong. Eh, Mas Adi juga menekankan bahwasannya penting peran teknologi untuk mendorong perubahan sosial di society. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi, dibutuhkan manajemen waktu yang baik, tujuan yang jelas, keterlibatan aktif dalam proyek produktif, kemampuan komunikasi, dan tentu saja keberanian mencoba hal-hal yang selalu mencoba hal baru. Eh, Mas Adi juga menyinggung berbagai jenis tantangan seperti kurangnya motivasi dan kesulitan menghadapi materi, serta memberikan solusi praktis seperti belajar bersama, jadwal sehingga mencari mentor atau pembimbing. Pada akhirnya semua kembali kepada keberanian untuk selalu terus ingin mencoba, membagikan, belajar, karena potensi manusia itu super luas dan tidak terbatas. Baik, karena kita sudah melewati sesi materi 1 dan materi 2, sekarang untuk para peserta yang ingin berdiskusi atau bertanya lebih lanjut pada pemateri, ini adalah kesempatan yang pas. Kebetulan kita sudah masuk ke sesi Q&A dengan Barani dan Mas Adit. Bagi teman-teman, dipersilakan pertanyaan dapat disampaikan ya langsung, raise hand, dan atau kolom chat Zoom, atau juga bisa cek pribadi ke private chat saya sendiri, dan nanti saya akan bacakan. Oke, untuk Mas atau Mbak Riben Dinardi